Ya, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hendra Jaya, channel yang membahas tentang seputar usaha budidaya peternakan jangkrik. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video bagaimana cara beternak jangkrik dari awal ya teman-teman. Dan pembuatan video ini dan cara-cara yang saya berikan itu sudah saya praktekkan sendiri ya teman-teman. Itu lama saya beternak jangkrik saya bagikan, dan ini pengalaman-pengalaman saya yang sudah saya jalankan selama saya beternak jangkrik. Untuk teman-teman semua, baik yang baru menonton ataupun yang sudah lama menonton channel saya, jadi budidaya jangkrik itu sangat bermacam-macam sekali bagaimana cara perawatannya dan prosesnya selama kita beternak jangkrik itu. Caranya itu bermacam-macam teman-teman. Jadi saya hanya memberikan inspirasi saja. Selama saya beternak jangkrik itu pengalaman saya seperti ini. Pun kalau cara-cara saya itu tidak berkenan ataupun kurang berkenan bagi teman-teman, kalian itu wajib melakukan eksperimen dan cara-cara peternak kalian sendiri. Itu sebagai peternak itu wajib ya teman-teman untuk eksperimen. Toh siapa tahu pengalaman-pengalaman dari teman-teman itu juga bisa menjadi inspirasi untuk saya pribadi. Itu pun bisa jadi seperti itu teman-teman. Jadi cara-cara saya itu bukan untuk sebagai patokan ya teman-teman, ini hanya sebagai perbandingan saja. Nah, oke, kita langsung mulai saja teman-teman. Bagaimana cara beternak jangkrik ataupun cara budidaya jangkrik itu sangat mudah. Nah, jangkrik sendiri itu untuk kebutuhan pasar, yaitu sebagai pakan ternak ataupun pakan burung, bisa pakan ikan juga bisa. Yang paling banyak diminati dan dari pasar yang bagus itu untuk pakan hewan-hewan ternak ya teman-teman. Nah, jangkrik sendiri itu asalnya itu dari alam liar, karena kebutuhan pasar itu banyak, jadi para peternak itu membudidayakan jangkrik agar hasilnya pun bisa lebih banyak dan akan menutupi kebutuhan pasar. Langsung saja kita mulai bagaimana cara-caranya. Awal pertama teman-teman semua ingin beternak jangkrik, kalian itu harus memperhatikan yang pertama itu lokasi ya teman-teman. Lokasi. Jadi sebelum kalian beternak jangkrik, kalian harus memperhatikan lokasi kalian itu untuk beternak. Nah, ini kandang milik saya, terbuat dari tembok. Sudah saya semen. Ini untuk kandang jangkrik milik saya seperti ini teman-teman kondisinya. Karena secara alamiah itu jangkrik menyukai lokasi yang terang, seperti terang, dan bisa memiliki sirkulasi udara itu yang cukup ya teman-teman. Jadi jangan terlalu rapat. Lokasi kandang teman-teman itu bisa seperti ini. Jadi sirkulasi udara itu lancar dan tidak terlalu bising ya teman-teman. Tidak terlalu bising. Lalu teduh ya teman-teman. Kalau teduh itu berarti kita harus memberikan atap. Nah, atap kandang milik saya itu saya menggunakan genteng. Dan alangkah lebih baiknya jangan terkena sinar matahari langsung ya teman-teman, lokasi dari kandang jangkrik milik kita ini. Nah, ini jangan terkena sinar matahari langsung, lalu jauh dari keramaian, ataupun sirkulasi udaranya pun harus bagus ya teman-teman untuk lokasi kandang jangkrik. Nah, baik, tadi
Yang pertama, menentukan lokasi penempatan kandang jangkrik. Sudah saya bahas. Dan yang kedua itu kandang ya teman-teman, kandang untuk beternak jangkrik, box jangkrik ini. Nah, ini. Nih, kandang box jangkrik milik saya ini saya menggunakan bahan dari triplek ya teman-teman, dari triplek. Untuk tebal tripleknya itu 1 mili, lalu menggunakan kayu reng dan solasi, lalu saya berikan semen ya teman-teman. Ini kandangnya seperti ini. Kita harus menyiapkan kandang. Kandangnya bisa terbuat dari triplek, bisa terbuat dari plastik, bisa terbuat dari terpal. Intinya jangkrik pada waktu diternak, pada waktu dibudidaya, jangkrik itu tidak keluar dari kandang ini ya teman-teman. Jadi pada waktu jangkrik itu baru menetaskan, ukuran itu masih kecil-kecil sebesar semut. Usahakan kandang jangkrik kalian itu benar-benar rapat, jadi tidak ada jangkrik yang keluar dari kandang. Kandang milik saya ini terbuat dari triplek dan rangkanya itu dari kayu reng. Ukuran dari kandang box jangkrik saya itu lebar 120, panjangnya 2,40 meter teman-teman. Dan untuk alas itu saya pakaikan satu triplek full, tidak dipotong sama sekali. Jadi triplek alasnya itu triplek full ukuran 240 dan lebar 120. Dan lalu tingginya ini 80 cm teman-teman. Seperti itu. Nah, setelah kalian sudah menyiapkan lokasi untuk penempatan kandang jangkrik, lalu kandang jangkriknya sudah kalian siapkan, lalu kalian juga harus persiapkan lagi bibit ya teman-teman. Untuk persiapan beternak jangkrik yang ketiga itu adalah persiapan bibit. Jadi persiapan bibit itu bisa dibagi menjadi dua ya teman-teman. Kalian bisa membeli telur secara langsung ataupun kalian membibitkan ataupun pembibitan. Pembibitan itu adalah kalian itu menghasilkan telur sendiri, beternak jangkrik, menelurkan jangkrik, maaf, kalian itu dalam pembibitan dibagi menjadi dua. Saya ulangi, dalam proses pembibitan itu dibagi menjadi dua. Kalian bisa membeli telur secara online ataupun beli sesama peternak jangkrik. Lalu kalian bisa melakukan pembibitan dengan cara melakukan peneloran ya teman-teman. Kalau menurut saya ini ya teman-teman, menurut dan saran dari saya, sebaiknya kalau kalian itu masih memulai usaha jangkrik itu awal, baru saja ingin memulai usaha jangkrik, kalian itu lebih simpel beli telur langsung ya teman-teman. Jadi telurnya langsung kalian beli di peternak jangkrik ataupun kalian bisa beli online, karena lebih cepat ya teman-teman, lebih cepat dalam proses penetasan dan hasilnya pun nanti bisa maksimal. Dan hasil maksimalnya pun itu juga harus dilakukan secara teliti dan hati-hati, karena ada kesalahan pada waktu pemeraman telur pun nanti juga akan menjadi kendala pada waktu penetasan ya teman-teman. Nah, untuk bibit itu kalian usahakan membeli, kalau kalian beli itu kalian harus membeli kepada peternak jangkrik yang sudah senior ya teman-teman. Jadi telurnya itu bisa menetasnya itu bisa maksimal ya teman-teman, dan kualitas telurnya itu pasti bagus kalau untuk peternak jangkrik yang sudah senior. Nah, karena menurut sepengetahuan saya dan menurut sepengalaman saya selama saya itu beternak jangkrik, kualitas telur itu sangat mempengaruhi hasil panen ya teman-teman. Jadi kalian juga harus perhatikan
telur itu sangat mempengaruhi hasil panen. Kualitas telur yang jelek, nanti proses penetasannya pun akan jelek. Itu akan menimbulkan atau akan mengakibatkan hasil dari panen jangkrik teman-teman itu tidak maksimal. Jadi nanti kalian bisa rugi ya teman-teman. Nah itu kalian juga harus perhatikan dari kualitas telur. Usahakan teman-teman semua kalau membeli telur itu carilah peternak senior yang sudah lama beternak jangkrik, dan kalian juga bisa belajar dari peternak yang senior itu bagaimana cara penetasannya, bagaimana cara perawatannya. Nanti kalian bisa bertanya-tanya kepada peternak yang sudah lama ataupun yang sudah senior. Pun kalau kalian mau membeli telur secara online itu pun tidak masalah. Cuma kalau beli telur secara online, nanti kalian untuk cara penetasan dan perawatannya nanti untuk bertanya-tanya itu kurang maksimal kalau menurut saya, karena tidak bertemu langsung kepada sang pemilik dari peternakan jangkrik itu ya teman-teman. Semua cara itu, dua cara itu alternatif menurut saya. Kalau bisa kalian cari peternak yang sudah senior dan kalian membeli telur dari tempat peternak tersebut, ataupun kalian bisa membeli telur secara online. Dan dua cara itu ada plus dan minusnya ya teman-teman. Setelah bibit kalian sudah dapatkan, lalu ada lagi, setelah bibit sudah kalian dapatkan, ada lagi nih teman-teman. Jadi kalau pengalaman saya, setelah lokasi sudah ada, kandang sudah siap, dan bibit sudah kalian beli, itu tinggal kita itu pemeliharaan ya teman-teman. Pemeliharaan telur jangkrik sampai menetas dan sampai panen itu bisa panjang itu teman-teman. Kalau saya jelaskan di sini nanti terlalu panjang, saya membuat video ini nanti tidak efisien nanti kalian untuk belajar bagaimana cara beternak jangkrik. Nah, untuk pemeliharaan itu banyak teman-teman. Pemeliharaan dari telur pada waktu diperam, lalu ada lagi pemeliharaan telur menetas, ada lagi pemeliharaan pakan, lalu pemeliharaan hama. Itu untuk penjelasan tentang pemeliharaan itu panjang ya teman-teman. Nanti akan saya buatkan secara rinci saja satu persatu di dalam video saya ya teman-teman. Beda video, maksud saya beda video. Nah, pemeliharaan itu tadi sudah dari telurnya menetas, lalu jangkrik umur 0 sampai 2 minggu itu juga ada perlakuan khusus agar jangkriknya itu tumbuh maksimal dan mengurangi kematian dari anak-anak jangkrik yang baru menetas. Lalu juga ada pemeliharaan dari segi pakan, itu juga ada ya teman-teman. Lalu dari segi kandang pun juga nanti akan saya buatkan pemeliharaan kandang, pakan, dan hama. Nanti juga ada hama ya teman-teman. Nah, setelah 4 poin tersebut sudah kalian mengerti, lalu ada lagi cara beternak jangkrik itu kalian juga harus menyiapkan pakan ya teman-teman. Pakan untuk ternak jangkrik sendiri itu sangat mudah didapatkan di pasaran. Kalau saya menggunakan pakan untuk beternak jangkrik itu pakan ayam pembesaran ya teman-teman. Itu banyak mereknya, itu tergantung dari teman-teman semua mau pakai yang mana. Kalau menurut saya yang paling bagus itu pakan jangkrik yang dari pabrikan untuk ayam usia 0 hari sampai 1 minggu kalau nggak salah. Itu sangat bagus teman-teman, karena kandungan proteinnya itu sangat tinggi, jadi untuk pertumbuhan jangkrik pun itu bisa maksimal dan cepat besar ya teman-teman. Pakan itu bisa dari fur, bisa dari dedak, dan bisa dari ampas tahu. Itu banyak macam-macam kalau pakan jangkrik. Tapi
sepengalaman saya selama saya beternak jangkrik, pakan yang paling bagus dan pakan yang paling efisien dan memberikan hasil panen yang bagus itu saya menggunakan pakan fur. Pakan fur dari pabrik pasaran itu banyak ya teman-teman, itu yang paling bagus. Saya sudah pernah mencoba pakan menggunakan fur, menggunakan dedak, dan menggunakan ampas tahu. Itu yang paling bagus menggunakan pakan pabrikan fur yang pembesaran ayam itu ya teman-teman. Nah, selain fur, jangkrik pun juga membutuhkan daun-daunan ya teman-teman. Karena jangkrik itu aslinya di alam liar, itu dia memakan daun-daunan saja, dan mungkin ada juga hewan reptil-reptil lain yang kecil-kecil juga dia memakan. Nah, pakan itu teman-teman ya, pakan itu menggunakan fur, lalu menggunakan dedaunan teman-teman, daunan, karena daun-daun itu sangat disukai oleh jangkrik dan sangat membantu pertumbuhan jangkrik pada waktu kita budidaya ya teman-teman. Lalu selain pakan fur dan daun-daunan, jangkrik juga membutuhkan minum ya teman-teman. Minum dari jangkrik itu bisa kalian memberikan vitamin, yaitu vitamin penggemukan, banyak dijual di pasaran, baik khusus untuk jangkrik ataupun yang Vitacik itu juga bagus untuk ayam. Untuk jangkrik. Kalau minum biasanya saya memberikan gedebok pisang yang sudah saya belah, lalu saya rendam di air yang sudah saya campur Vitacik ya teman-teman. Karena Vitacik sendiri itu juga memberikan nafsu makan terhadap jangkrik itu bagus. Jadi pertumbuhan jangkrik itu cepat. Nah, jadi tadi sudah lokasi sudah saya bahas, kandang sudah saya bahas, lalu bibit jangkriknya juga sudah, pemeliharaannya pun sudah, pakan yang sudah, dan ini yang terakhir ya teman-teman. Ini yang terakhir. Yang terakhir itu tinggal panen, proses pemanenan. Nah, pada jangkrik sendiri itu pada waktu dibudidaya, pada saat telurnya itu baru menetas sampai panen itu biasanya memerlukan waktu sekitar 28 sampai 30 hari ya teman-teman. Lebih dari itu, jangkrik akan keluar bulu. Jadi sebelum keluar bulu, jangkrik itu harus sudah dipanen ya teman-teman. Biasanya kalau kalian memberikan pakan itu pakan fur dari menetas sampai panen, itu panennya itu bisa 25 hari sampai 26 hari itu kalian sudah mulai proses pemanenan ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman semua, kalian itu sebelum beternak jangkrik itu kalian harus juga memperhatikan pemasaran ya teman-teman. Pemasaran itu sangat penting. Apakah kalian itu mau ikut kemitraan ataupun kalian mau beternak secara mandiri, atau kalian itu akan memasarkan hasil panen kalian sendiri, itu pun juga tidak masalah, semuanya bagus. Yang penting pemasaran itu kalian wajib perhatikan ya teman-teman. Jangan sampai kalian sudah beternak jangkrik lalu kalian bingung untuk pemasarannya. Nah, untuk panen tersebut itu kalau panen saya itu satu box ukuran full triplek ataupun lebar 120 cm dan panjangnya 240, itu saya bisa menghasilkan hasil panen itu sekitar 30 kilo dari 3 ons telur jangkrik ya teman-teman. Dan saya belum pernah mengalami hasil yang lebih dari 30 kilo, itu saya belum pernah mengalami. Semoga semakin ke depan hasil panen saya pun juga akan lebih maksimal, dan semoga teman-teman semua yang ingin memulai budidaya jangkrik itu semoga dilancarkan dan semoga diberikan hasil panen yang melimpah dan bagus ya teman-teman.
Sekian video dari saya seputar cara budidaya jangkrik dari awal sampai panen. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan menjadi motivasi untuk teman-teman semua yang ingin baru memulai usaha beternak jangkrik. Nah, kalau dari segi keuntungan menurut saya itu ternak jangkrik itu ya lumayan teman-teman untuk sampingan. Semakin kalian itu teliti, bersabar, dan kalian itu memperhatikan ternak kalian, hasilnya pun nanti akan mengikuti dari usaha teman-teman semua. Nah, sekian video dari saya. Saya mohon dukungannya kepada teman-teman agar subscribe channel saya, agar saya semakin semangat lagi memberikan informasi-informasi seputar beternak jangkrik untuk teman-teman semua. Dan apabila ada kesalahan saya dalam penyampaian saya di dalam video ini ataupun kurang mengerti ataupun ada kesalahan saya dalam pengucapan dan penjelasan saya, mohon bantuannya teman-teman semua untuk mengingatkan saya ataupun kalian bisa memberikan tambahan kalau saya ada kekurangan di dalam kolom komentar ya teman-teman. Nah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.